Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi nih podcast Teman Sastra. Gimana nih kabarnya teman-teman sastra yang ada di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Sama seperti kita semua di sini. Oke, pada podcast kita kali ini kita bakal analisis cerpen nih, kan? Seperti biasanya ya. Cerpen yang akan kita analisis apa ya hari ini? Bisa dijelaskan, Kak Hulil? Sebelum kita membahas cerpennya, saya lupa memperkenalkan diri ya. Nama saya Qurratu Nabila, saya di sini sebagai hostnya, dan juga teman host saya ada satu lagi, Wahyu Holilullah. Kita Hai. bersama 3 narasumber. Hai Kak Wahyu. Kita bersama 3 narasumber pada hari ini. Ada Kak Eka, Bella, dan juga Kak Revi nih. Jadi kita di sini analisisnya bersama 3 narasumber. Silakan Kak Holil, seperti apa itu cerpen yang akan kita analisis hari ini? Baik, Kak Kuro. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Jadi saya akan memberikan sedikit sinopsis dari cerpen yang akan kita kritik pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, salam buat para narasumber. Bagaimana kabarnya? Sepertinya pada bahagia ya, karena terlihat cantik-cantik semua ya narasumber kita. Terima kasih sudah hadir pada podcast Teman Sastra. Jadi selanjutnya yaitu cerpen yang akan kita analisis berjudul cerpen berjudul cerpen Laila karya Putu Wijaya. Jadi sinopsisnya yaitu cerpen Laila ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada sebuah keluarga yang disebutkan sebagai keluarga tokoh saya. Di mana dalam keluarga ini mengalami sekelumit masalah rumah tangga yang dikarenakan takut ditinggal pembantunya, yaitu Laila, berhenti bekerja. Laila merupakan si pembantu tersebut yang mengalami KDRT secara fisik maupun non-fisik oleh suaminya dari masalah materi hingga poligami. Ia seorang istri dan ibu yang patuh kepada suaminya, hingga menerima segala perlakuan kasar dari suaminya dan dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ia wanita Jawa yang menerima keadaan di mana seorang istri harus berbakti, menurut kepada suami walaupun harga dirinya diinjak-injak. Keadaan tersebut membuat keluarga tokoh saya ini menjadi gemas melihat keadaan si Laila tanpa berani berbuat apa-apa terhadap suaminya. Hingga suatu hari, istri dari tokoh saya ini memberikan shock terapi kepada Laila, hingga akhirnya Laila dapat mengambil suatu keputusan untuk hidup dan dirinya sendiri juga anaknya dari belenggu suaminya. Jadi begitulah sedikit dari sinopsis cerpen Laila karya Putu Wijaya. Dan selanjutnya nanti cerpen ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kritik sastra Abrams. Barangkali kepada narasumber Kak Eka bisa dijelaskan sedikit saja mengenai pendekatan Abrams itu bagaimana? Dipersilakan. Oke, terima kasih nih Kak Wahyu sama Kak Nabila. Jadi tadi udah disinggung dikit ya tentang sinopsis dari cerpen Laila ini. Nah, cerpen Laila ini menurut kami, para narasumber itu cocok banget jika dianalisis menggunakan teori kritik sastra punyanya si Abrams. Barangkali tadi kan Kak Wahyu udah ini ya, menjelaskan tentang sinopsisnya. Jadi sekarang saya ingin mencoba untuk memaparkan apa sih kritik sastra menurut teori Abrams. Dikutip dari Al-Ma'ruf dan juga Nugrahani tahun 2017, Abrams menjelaskan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Nah, selanjutnya, berdasarkan pendekatannya terhadap karya sastra, Abrams membagi kritik sastra ini menjadi 4 jenis, yaitu kritik sastra mimetis atau mimetik, kritik sastra ekspresif, kritik sastra objektif, dan kritik sastra pragmatik. Gitu Kak Wahyu, Kak Nabila.
Oh begitu rupanya ya Kak Eka. Makasih nih, kita jadi nambah pengetahuan mengenai apa itu teori dari Abraham seperti apa. Kemudian tadi disebutkan ada 4 jenis pendekatan nih dari Abrams. Nah, tadi kalau nggak salah ada mimetis, objektif, ekspresif, sama pragmatik. Seperti apa sih itu? Saya sepertinya harus bertanya sama narasumber yang lain nih, biar nggak Kak Eka terus yang jawab. Gimana nih Kak Bella? Bisa jelasin buat teman-teman sastra yang ada di rumah mengenai apa itu keempat jenis teori yang dari Abrams itu. Silakan Kak Bella. Baik Kak, di sini saya sedikit memberikan gambaran ya mengenai beberapa kritik yang telah disebutkan oleh Kak Ika tadi. Yang pertama ada kritik mimesis. Kritik mimesis sendiri ini diartikan sebagai tiruan. Dalam hubungan dengan kritik sastra, mimesis sendiri ini diartikan sebagai pendekatan kritik yang mengkaji karya sastra dengan mengkaitkan karya sastra tersebut dalam kenyataan. Dan yang kedua ada kritik ekspresif. Kritik ekspresif ini merupakan pendekatan yang menekankan pegangan penulis sebagai penciptanya. Kritik ini menggunakan pedoman bahwa karya sastra sebagai pernyataan dunia batin seorang pengarang. Dan yang ketiga yaitu kritik objektif. Kritik objektif ini termasuk dalam kriteria yang diarahkan kepada sastra itu sendiri, dengan kemungkinannya membebaskannya dan dunia pengarang publik pembaca dan situasi zaman pada karya sastra itu dilahirkan. Dan yang terakhir tadi ada kritik pragmatik. Nah, pada kritik pragmatik ini terdapat tahap tertentu yang cukup erat dengan sosiologi, yaitu dalam pembicaraan masyarakat. Pendekatan pragmatik ini memiliki banyak fungsi atau manfaat, fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan, dan juga penyebar luasannya, sehingga manfaat karya sastra itu dapat dirasakan. Jadi kritik sastra pragmatik ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembacanya, baik itu tujuan dalam pendidikan, tujuan politik, moral, ataupun agama, atau yang lain-lain. Sehingga cenderung menilai karya sastra dari sisi keberhasilan pengarang dalam menyampaikan tujuan kepada pembaca. Jadi seperti itu Kak, sedikit gambaran yang dapat saya berikan mengenai beberapa titik dari teori Abrams. Wah, terima kasih Kak Bella, menakjubkan sekali ya penjelasannya. Meskipun singkat padat, namun itu sangat jelas sekali yang dijelaskan dari Kak Bella tadi mengenai 4 pendekatan dari Abrams ya, yaitu ada apa saja tadi? Kritik mimetis, ada Ada objektif, ada pragmatik, ada ekspresif juga. Wah, sungguh menakjubkan ya. Tapi teman sastra, kali ini mungkin tidak semua pendekatan itu kita gunakan ya untuk analisis cerpen Laila tadi. Mungkin barangkali kita akan menggunakan kritik mimetis untuk analisis cerpen Laila karya Putu Wijaya tadi. Gimana Kak Kuro? Siap untuk untuk kritiknya? Sudah siap insya Allah. Harusnya sih kita pembawa acaranya tanya ke narasumber ya. Narasumber udah siap apa enggak buat bedah ini cerpen gitu. Buat melihat kalau dari sudut pandang dirinya. Iya, kalau narasumber saya yakin pasti sudah siap. Bahkan dari kemarin mungkin sudah siap. Ya. Benar-benar. Selanjutnya mungkin. Tapi kita kali ini pakai teori apa Kak? Teori yang pendekatan yang mana? Mimetis. Yang mimetis. Kita menggunakan yang mimetis. gitu. Mungkin untuk Kak Revi. Halo Kak Revi.
Iya, senyum Halo. Kak Revi. Menambah keanggunannya ya kalau senyum. Bisa dijelaskan barangkali tentang kritik mimetis itu seperti apa? Disilakan. Baik, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kritik mimetis itu seperti apa. Baik, yang pertama, kritik mimetis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan oleh Plato dan Aristoteles sejak masa ke masa Yunani kuno, yang menyatakan bahwa sastra adalah tiruan atau kenyataan. Sehingga Abrams memasukkannya menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis suatu karya sastra. Mimesis sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya tiruan. Dalam hubungan dengan kritik sastra, mimesis diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya dengan mengaitkan karya sastra tersebut dengan kenyataan, kisah nyata, seperti itu. Menurut Abrams, pendekatan mimetis ini memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Dalam arti lain, karya sastra merupakan cerminan atau gambaran dunia atau kehidupan secara nyata, seperti itu. Sehingga, kriteria yang digunakan dalam kritik mimesis ini ialah sejauh mana karya sastra mampu menggambarkan objek yang sebenar-benarnya. Semakin jelas sebuah karya sastra menggambarkan kenyataan, maka semakin baguslah karya sastra tersebut. Di dalam penerapannya, pendekatan mimetis dilakukan dengan menelaah hubungan antara karya sastra dengan masyarakat lingkungan sekitar sosialnya. Seperti itu, Kak Hulil. Wah, sangat jelas ya, Kak Kuro. Terima Iya, kasih loh. sudah sangat jelas sekali loh. Makasih loh, Kak Revi. Jadinya kan kita sudah punya bekal nih buat kita memandang cerpen ini, buat kita menganalisis cerpen ini gitu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai teori-teorinya, mulai awal sampai akhir, mulai dari umum ke khusus, jadi gimana kalau kita mulai aja nih? Kita tanya pendapat-pendapat narasumber mengenai cerpen ini, kalau dilihat dari sudut pandang mimetisnya. Untuk yang pertama, saya mau minta pendapat dari Kak Eka dulu nih. Gimana nih kalau menurut Kak Eka bisa disampaikan nih pendapatnya? Pandangannya menurut Kak Eka seperti apa? Silakan Kak Eka. Ya, terima kasih Kak Nabila. Jadi karena tadi udah dapat penjelasan panjang dari ketiga narasumber ya terkait ini teori-teori yang akan kita bedah, yang akan kita gunakan untuk membedah cerpen Laila. Mungkin kalau teman-teman sastra di rumah udah pada baca cerpen Laila, di sana kita akan disuguhkan mengenai tokoh Laila yang sedang menangis seperti itu. Ya, dia menangis gara-gara siapa lagi kalau bukan gara-gara suaminya. Nah, yang menarik di sini pada paragraf pada percakapan Laila, percakapan antara istri dengan sang suami, di mana tempat Laila itu bekerja. Jadi istrinya bilang gini ke suaminya, dia punya konflik, kata istri saya kemudian. Suaminya kurang ajar, masa maksa Laila banting tulang, tapi dianya ngurus anak ogah, primitif banget. Laki-laki apa itu? Giliran anaknya kena DB dibiarin aja. Coba kalau sampai mati gimana? Pasti si Laila lagi yang disalahin. Emangnya perempuan WC untuk nampung kotoran? Itu kata si istri dari suami tempat si Laila itu kerja. Nah, dari kutipan percakapan di atas itu mencerminkan bahwa seorang pembantu rumah tangga yang memiliki konflik dengan suaminya. Si Laila ini memiliki satu anak dan juga satu suami. Naasnya, suami dari pembantu ini enggan mencari pekerjaan dan mengandalkan tenaga Laila untuk menafkahi keluarganya. Suami Laila itu termasuk ke dalam kategori laki-laki pemalas yang selain enggan mencari uang, juga enggan mengurus anak. Gitu. Nah, hal ini mencerminkan kehidupan nyata yang sering terjadi di masyarakat.
kita sering menemui kan banyak laki-laki yang sudah menikah, namun enggan bahkan hanya bersantai di rumah tanpa mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan kita juga sering tahu banyak para suami yang mengirimkan istri-istrinya ke luar negeri, jadi TKW demi mendapatkan rupiah yang tidak bisa didapatkan di negaranya sendiri. Gitu, Kak. Terus kemudian ini ada lagi percakapan antara istri dan juga suami itu tadi ya, majikan si Laila. Ini. Katanya istrinya gini, mana ada orang mau nerima pembantu yang tiap sebentar pulang karena anaknya nangis. Kata suaminya, jadi Laila akan berhenti. Ya enggak, biar Laila bawa Arjuna kemari, jadi kerjanya tenang. Nah, Arjuna ini adalah anaknya si Laila. Katanya si suami, boleh sama si Romeo. Nah, Romeo ini si suaminya Laila. Katanya istrinya lagi, emang itu yang dia mau, gitu. Nah, dari kutipan percakapan tadi yang dapat disimpulkan yaitu seorang pembantu yang membawa anaknya ikut kerja. Nah, ini dapat dijumpai juga di dunia nyata kan, teman-teman. Karena kita sering lihat ada orang yang bekerja bawa anaknya di tempat kerjanya. Itu. Dan nggak jarang juga ketika si ibunya kerja, kemudian ada anak yang sering lari-lari di dekat ibunya. Nah, itu juga termasuk salah satu pendekatan mimetis yang kita dapat dari cerpen Laila ini. Mungkin itu dulu sih Kak Nabila dan Kak Wahyu. Wah, terima kasih Kak Eka untuk sedikit contoh dan penjelasannya ya pada kehidupan nyata. Memang kalau didengar-dengar dari penjelasan Kak Eka tadi, pada percakapan awal cerpen saja sudah mengisyaratkan beberapa bentuk kehidupan dalam kenyataan ya. Wah, tapi jika dilihat-lihat lagi itu tokoh Laila sungguh sangat kasihan. Tapi saya jamin kelak saya menjadi suami tidak akan seperti suaminya Laila. Insya Allah. Amin. Jadi Kak Kuro, kita lanjut ya. Boleh, Gimana, silakan Kak Wahyu. Oke, Lanjut kita aja. lanjut ke Kak Bella, narasumber kedua. Mungkin dari bagian cerpen yang lain ada yang mencerminkan kehidupan nyata. Gimana Kak Bella? Boleh dilanjutkan? Baik Kak, di sini saya mengambil kutipan dari percakapan bagian suami istri dari majikan Laila ini ya, pada bagian ketika istri yang dicatat dengan suaminya. Si Romeo bertingkah lagi, umpat istri saya setelah mengusut Laila. Bayangkan, masa dia diminta dibelikan motor? Motor? Emang mau ngojek? Jawab sang suami. Boro-boro ngojek, naik motor juga nabrak melulu. Terus untuk apa? Tanya sang suami lagi. Menurut Laila, itu mau disewakan Romeo pada tukang ojek. Laila minta gajinya setengah tahun dibayar di muka. Kamu tolak kan? Tegas sang suami. Istri pun menjawab, gimana mau nolak? Laila diancam akan digebukin kalau tidak berhasil. Nah, dari kutipan percakapan tersebut, itu sudah mencerminkan suami yang sudah berani main tangan apabila kemauannya tidak terpenuhi. Hal ini mencerminkan kehidupan nyata, yang mana suami seharusnya memberikan, bukan malah meminta kepada sang istri. Sekalipun yang bekerja itu istri di sini hanya ingin atau berniat untuk meringankan beban dari suaminya, bukan malah dijadikan sebagai ladang penghasilan. Dan sudah kewajiban suami untuk tidak membebani istrinya, apalagi dengan kemauan seorang suami yang tidak dapat dipenuhi atau yang tidak dapat dilakukan oleh sang istri, suami tersebut tidak segan-segan untuk bermain tangan kepada istrinya. Terus ada lagi pada kutipan
percakapan antara sang istri dengan Laila. Kutipannya seperti berikut. Laila, cinta itu tidak buta. Kalau suami kamu terus dituruti, kepala kamu bisa diinjaknya. Suami penganggurannya mengancam dibelikan motor oleh sang istri itu bukan hanya saja sudah menginjak, tetapi itu sudah mengeksploitasi the elbow per elbow tahu. Nah, dari kutipan di atas mencerminkan seorang istri yang diperlakukan dengan tidak semestinya oleh suaminya. Kepentingan istri kepada suami yang telah dimanfaatkan, yang telah diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Dalam hal tersebut sudah mencerminkan kehidupan nyata yang mana banyak sekali pada saat ini seorang istri yang malah bekerja keras, seorang istri yang malah banting tulang, sedangkan suaminya malah pengangguran. Apa yang tidak malah pengangguran, dan apa yang dilakukan oleh sang istri yang berniat ingin membantu meringankan beban suaminya itu malah dipandang sebelah mata oleh sang suami. Nah, dan suami tersebut malah menuntut sang istri untuk terus menuruti kemauan apa yang dimau oleh sang suami, sedangkan apa yang diminta oleh suami itu hasil dari kerja keras dari istrinya, yang mana dalam kenyataannya seharusnya suamilah yang bekerja keras menafkahi, memenuhi kebutuhan istri, terus memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh istri, bukan malah sebaliknya seperti apa yang sudah dialami Laila dalam cerpen ini. Seperti itu, Kak. Jadi seperti itu ya Kak ya. Semoga kita para wanita bisa dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya Kak ya. Miris sekali. Itu kalau pendapat dari Kak Bella ya. Nah, tinggal satu narasumber lagi nih yang belum menyampaikan pendapatnya dan pandangannya mengenai cerpen ini. Gimana nih, Kak Revi, bisa disampaikan nih pendapatnya? Iya, baik. Yang selanjutnya itu pada kutipan ini. Si Romeo bertingkah lagi, ucap istri majikan. Bayangkan, masa dia minta dibelikan motor? Ucap istri. Terus suami menjawab, motor? Emangnya mau ngojek? Ucap majikan yang suaminya itu. Terus selanjutnya, boro-boro ngojek. Naik motor juga nabrak melulu. Terus untuk apa? Menurut Laila, itu mau disewakan Romeo pada tukang ojek. Laila minta gajinya setengah tahun dibayar di muka. Terus kata suaminya, kamu tolak kan? Terus kata istri majikan tersebut, gimana mau ditolak? Laila diancam akan digebukin jika tidak berhasil. Nah, dari kutipan di atas, kutipan tersebut sebelumnya mencerminkan kehidupan nyata, yaitu seorang suami yang bergantung kepada seorang istri. Dan juga terdapat perlakuan KDRT di percakapan tersebut. Nah, di situ istri rela bekerja banting tulang demi menghidupi keluarganya. Suami yang semestinya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya malah minta dibelikan sepeda motor dengan alasan akan disewakan kepada tukang ojek. Padahal suami tersebut yaitu mauannya itu akan mengancam Laila untuk melakukan tindak KDRT. Ini sepertinya Kak Revi ada gangguan sinyal ya. Iya Kak Kuro, sepertinya ada gangguan. Gimana Kak Revi? Halo, bisa dilanjut Halo, Kak Revi? apakah suara saya terdengar? Ya, Sudah dengar. terdengar. Lanjutkan aja. Saya akan melanjutkan pada kutipan yang selanjutnya, yaitu ini. Kata majikannya istri, si Romeo itu memang kurang ajar.
motor sudah digadaikan lagi. Katanya nggak ada yang doyan sewa motor bekas. Lalu suami itu bengong dengan berkata-kata, Laila minta maaf. Katanya suami akan diancam dibunuh jika tidak melunasi hutangnya karena si Romeo itu sudah melakukan taruhan bola. Nah, pada kutipan tersebut mencerminkan kehidupan nyata, yaitu seseorang yang terpaksa menggadaikan sesuatu barang karena orang itu terlilit hutang. Nah, ini si Romeo itu terpaksa menggadaikan sepeda motornya karena juga terlilit hutang karena kalah taruhan bola, seperti itu. Romeo juga memberi alasan bahwa para ojek tidak ada yang mau menyewa dikarenakan sepeda motor yang diberikan majikannya itu adalah sepeda motor bekas, sepeda motor jelek, seperti itu. Padahal sepeda motor yang diberikan kepada Romeo itu masih belum dilunasi oleh si Laila. Malah sepedanya itu malah digadaikan kepada orang lain, seperti itu. Itu mungkin Wahyu. Wah, terima kasih untuk Kak Revi ini. Tadi penjelasannya sungguh miris ya, melihat keadaan Laila jika ada di keadaan kehidupan nyata gitu. Memang banyak sudah kita temui ya. Kemarin saja saya melihat ada berita itu tentang KDRT, pemukulan istri, jadi gitu. Ya mungkin barangkali Putu Wijaya ini membuat cerpen Laila itu mengambil dari kehidupan nyata yang pernah beliau dengar atau pernah beliau saksikan sendiri. Jadi gimana ini Kak Kuro? Ini sepertinya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas ya rasanya teman-teman dari narasumber sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan sepertinya sudah sangat matang sekali apa yang mereka temukan di cerpen ini. Sepertinya kita sudah cukup lama berbincang-bincangnya ya Kak Wahyu ya. Sudah banyak ilmu insya Allah yang kita dapatkan dan Amin. Sudah banyak pengetahuan tambahan yang awalnya kita nggak tahu, kita tidak tahu jadi kita tahu, seperti itu. Jadi sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari cerpen ini, ada banyak amanat yang disampaikan juga, seperti itu. Alhamdulillah sekali, semoga kita tidak seperti Laila dan Kak Wahyu, tidak seperti Romeo ya. Amin. Iya. Sebenarnya bukan hanya untuk kita ya Kak Kuro, tapi untuk teman-teman sastra juga. Itu ilmu yang sangat berguna ya. Benar sekali. Teman-teman sastra jadi nambah banyak ilmu insya Allah ya. Terima kasih 3 narasumber yang sudah mau berbagi pengetahuannya dengan kita semua, dengan para host dan juga teman-teman sastra yang ada di luar sana, yang ada di rumahnya. Jangan lupa terus dengarkan podcast kami. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku host Qurratun Nabila dan juga Wahyu Halilullah pamit. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Ayo kita pamit sama-sama. Kami tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih narasumber. Terima kasih.